ke bapak yang sehat, ke ibu juga yang cantik-cantik, apa itu kanker? Kantong kering. Sudah yakin kalau kanker itu kantong kering? Belum. Kenapa begitu yakinnya untuk bilang kanker itu kantong kering, Pak? Dalam istilah ya Pak ya. Ya, dalam istilah kanker memang kantong kering, benar sekali. Tetapi kalau kita sudah terkena penyakit kanker, bukan saja kantung yang bisa kering. Aset kita, tabungan, harta benda kita bisa kering untuk mendapatkan penyembuhan dari kanker. Ya. Untuk medis, kanker adalah suatu perubahan sel normal menjadi tidak normal ataupun abnormal. Pada umumnya, kanker ini berawal dari tumor. Dan tumor itu sendiri terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama, tumor jinak, dan yang kedua, tumor ganas. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui, seperti apakah untuk tumor jinak? Ya, adanya benjulan-benjulan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini contoh untuk tumor jinaknya seperti apa. Ya, seperti ini. Tumor jinak ataupun limfoma, kalau kita bilang biasanya limfoma, ya, itu adanya benjulan di bagian tubuh kita di mana aja, ya. Apabila kita lakukan untuk menekan, memijitnya sekuat apapun, kita tidak akan merasakan sakit. Itu tumor jinak, ya. Tetapi kalau kita abaikan, lambat laun tumor jinak ini akan menjadi tumor yang ganas. Kalau sudah ganas, itulah yang dikatakan dengan kanker. Ya, biasa kalau ada benjulan itu ya di leher, ya seperti ini contohnya, ya, di belakang pundak, di lengan, di pundak, di belakang leher, di mana aja. Coba kita lakukan untuk menekan sekuat apapun. Memang membutuhkan waktu yang panjang, ya, membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa kita terkena untuk tumor yang ganas. Ya, awal dari kanker itu ada dua macam tumor jinak dan tumor ganas. Kalau yang jinak sudah kita abaikan, maka ia akan menjurus ke tumor yang ganas. Kalau sudah ganas, itulah yang dikatakan dengan kanker. Kita lanjut. Berapa tahun perkembangannya? Ya, untuk berapa tahun perkembangannya itu tergantung dengan pola makan dan pola hidup kita. Ya. Untuk pola hidup sekarang mungkin kita sudah tidak perlu saya jabarkan, ya. Untuk Indonesia, Bapak Ibu, sekarang ini kalau kita tidak waspada, apa yang tidak dioplos sekarang? Ya, sehingga lagunya juga ada oplosan ya Bu ya. 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 Ya, kita bisa lihat di sini contoh tumor jinak ataupun limfoma, ya, limfoma. Ini kita ukur dengan koin selagi di luar Ibu. Kelihatan di sini lebih besar koin ditimbang tumor jinak kita tadi yang kita tekan tidak terasa sakit, ya. Ini seperti ini juga tumor jinak ataupun limfoma dilakukan untuk pembedahan. Ya, ini dibedah, terlihat di sini diambil daging, disisipkan dengan koin yang kita rasa tadi lebih besar koin ditimbang tumor jinak kita selagi di luar. Ya. Setelah dikeluarkan, ini dia kejadiannya. Ini kenyataannya. Ini perbandingan Pak. Sebelum dikeluarkan, ya, besar lagi koin ditimbang tumor jinak. Ya. Kalau ini kita bisa lihat lebih besar lagi daging yang kita sangka tadi lebih besar koin ya Pak ya. Itu perbandingannya ya. Oke, kita lanjut. Ya. Faktor dari pemicu kanker, ya, Bapak Ibu bisa tahu apa saja sih faktor dari pemicu kanker ini? Ya, yang pertama genetik ataupun keturunan. Kalau ada di dalam silsilah keluarga hidup kita, ya seperti ibu kita, bapak kita, riwayat hidupnya ada yang terkena penyakit kanker, ya, maka kita adalah orang yang mewarisi untuk penyakit tersebut. Dari mana? Untuk dari ibu itu dari air ASI yang ia berikan ke anaknya. Kalau dari si bapak, ya itu dari cairan sperma. Ya, jadi faktor pemicu kanker ini ada 4 inti. Yang pertama itu adalah faktor keturunan ataupun genetik. Ya. Tidak saja kita untuk faktor dari keturunan, ya. Sejak kita dilahirkan, semua kita memiliki sel kanker tanpa terkecuali Ibu. Ya, mau dia manajer, direktur, bahkan dokter sekalipun, ya memiliki sel kanker.
Tinggal lagi kalau kita bisa menjaga untuk pola makan dan pola hidup, maka sel kanker ini tidak gampang untuk keluar. Jadi, ayo kita cegah. Ya. Sebelum terkenanya kita penyakit untuk penyakit kanker yang sudah ada sejak kita dilahirkan, ayo kita cegah untuk sel kanker ini tidak gampang